Uni Eropa melongo, ekonomi RI ungguli Uni Eropa, kesepakatan bisnis RI, capai angka ratusan triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, dua lembaga think tank Parlemen Eropa, yakni European Parliamentary Research Service dan European University Institute (EIU), menilai perekonomian Indonesia mampu tumbuh stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global. Think tank Parlemen Eropa menilai ekonomi Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan setelah resesi ekonomi tahun 2020. Penilaian ini strategis karena data yang dirilis oleh mereka ini dijadikan referensi kerja bagi para anggota Parlemen Eropa, kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, dalam hal investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI), dan laju inflasi, Indonesia lebih stabil dari waktu ke waktu dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa. Pada tahun 2023, laju inflasi Indonesia tercatat hanya 3,7%. Sedangkan Uni Eropa mencapai 6,3%. HDI Indonesia berada di level 74,39 poin pada 2023, meningkat 0,84% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 73,77. Sementara menurut trennya, rata-rata pertumbuhan HDI Indonesia selama tahun 2020 sampai tahun 2023 sebesar 0,72% per tahun. Airlangga menjelaskan, Indonesia sendiri termasuk dalam mitra dagang terbesar ke-8 bagi Uni Eropa. Sementara Uni Eropa bagi Indonesia merupakan mitra dagang terbesar keempat untuk barang setelah China, Jepang, Amerika Serikat dan Singapura, dengan porsi sebesar 5,7%. Perdagangan Uni Eropa dengan Indonesia secara umum menunjukkan tren peningkatan, dengan peningkatan tajam terjadi setelah perlambatan ekonomi global pada tahun 2020. Jelasnya, Airlangga berharap, meningkatnya tren perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, serta pengakuan pertumbuhan ekonomi Indonesia di mata dunia dapat turut mendorong penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICEPA). Hal tersebut penting bagi komitmen Indonesia dan Uni Eropa, yang telah sepakat untuk mendorong ICEPA menjadi alternatif penyelesaian bagi permasalahan ekonomi, perdagangan dan investasi antara kedua pihak. Kemudian, Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyebut konferensi Forum Tingkat Tinggi, FTT, Indonesia Afrika Forum, IAF, kedua tahun 2024 menyepakati kerjasama bisnis baru antara Indonesia dengan negara Afrika senilai $3,5 miliar atau setara 54,4 triliun, asumsi kurs 15.545 per dolar AS. Jumlah itu menurutnya meningkat 6 kali lipat apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan IAF pertama pada 2018 lalu. Jokowi menyebut hasil kemitraan Indonesia-Afrika, kali ini mampu membawa peningkatan besar volume, perdagangan dan berbagai kesepakatan perjanjian perdagangan. Indonesia siap bermitra dengan siapapun, utamanya dengan kawasan Afrika sebagai kunci agenda pembangunan global, imbuhnya. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti hampir seluruh negara yang berupaya menciptakan perubahan positif di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Ia mengatakan tantangan itu terkait perlambatan ekonomi, tingkat pengangguran dan inflasi yang belum membaik, hingga ketegangan geopolitik yang terus berlanjut yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan mengganggu rantai pasok global. FIS dan European University Institute (EIU) menilai perekonomian Indonesia mampu tumbuh stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global. Think tank Parlemen Eropa menilai ekonomi Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan setelah resesi ekonomi tahun 2020. Penilaian ini strategis karena data yang dirilis oleh mereka ini dijadikan referensi kerja bagi para anggota Parlemen Eropa, kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, dalam hal investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI), dan laju inflasi, Indonesia lebih stabil dari waktu ke waktu dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa. Pada tahun 2023, laju inflasi Indonesia tercatat hanya 3,7%. Sedangkan Uni Eropa mencapai 6,3%. HDI Indonesia berada di level 74,39 poin pada 2023, meningkat 0,84% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 73,77. Sementara menurut trennya, rata-rata pertumbuhan HDI Indonesia selama tahun 2020 sampai tahun 2023 sebesar 0,72% per tahun.
Airlangga menjelaskan, Indonesia sendiri termasuk dalam mitra dagang terbesar ke-8 bagi Uni Eropa. Sementara Uni Eropa bagi Indonesia merupakan mitra dagang terbesar keempat untuk barang setelah China, Jepang, Amerika Serikat dan Singapura, dengan porsi sebesar 5,7%. Perdagangan Uni Eropa dengan Indonesia secara umum menunjukkan tren peningkatan, dengan peningkatan tajam terjadi setelah perlambatan ekonomi global pada tahun 2020. Jelasnya, Airlangga berharap, meningkatnya tren perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa, serta pengakuan pertumbuhan ekonomi Indonesia di mata dunia dapat turut mendorong penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICEPA). Hal tersebut penting bagi komitmen Indonesia dan Uni Eropa, yang telah sepakat untuk mendorong ICEPA menjadi alternatif penyelesaian bagi permasalahan ekonomi, perdagangan dan investasi antara kedua pihak. Kemudian, Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyebut konferensi Forum Tingkat Tinggi, FTT, Indonesia Afrika Forum, IAF, kedua tahun 2024 menyepakati kerjasama bisnis baru antara Indonesia dengan negara Afrika senilai $3,5 miliar atau setara 54,4 triliun, asumsi kurs 15.545 per dolar AS. Jumlah itu menurutnya meningkat 6 kali lipat apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan IAF pertama pada 2018 lalu. Jokowi menyebut hasil kemitraan Indonesia-Afrika, kali ini mampu membawa peningkatan besar volume, perdagangan dan berbagai kesepakatan perjanjian perdagangan. Indonesia siap bermitra dengan siapapun, utamanya dengan kawasan Afrika sebagai kunci agenda pembangunan global, imbuhnya. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyoroti hampir seluruh negara yang berupaya menciptakan perubahan positif di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Ia mengatakan tantangan itu terkait perlambatan ekonomi, tingkat pengangguran dan inflasi yang belum membaik, hingga ketegangan geopolitik yang terus berlanjut yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan mengganggu rantai pasok global.